Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di layanan bimbingan kelompok di pertemuan ketiga atau siklus 3 dengan tema cara belajar efektif. Karena ini pertemuan yang ketiga, kita temanya masih sama tentang gaya belajar, tapi lebih ke efektif. Nah, nanti sebelum kita memulai pada topik yang akan kita bahas, baik anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa. Mau saya pimpin atau ada yang memimpin? Perhatikan apa saja. Oke. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah ya. Ala hadaniyah wa kulli natin sholihah ridho ta'ala al-Fatihah. Selesai. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan hari ini mungkin saya Pak Channel akan memberi tahu sebentar tentang kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Ya, di sini Bapak sebagai ketua kelompok, kalian sebagai peserta. Nah, untuk bimbingan kelompok ini mungkin ada azas yang harus kalian pahami, yaitu satu, azas keterbukaan, azas kerahasiaan, dan azas saling menanggapi. Ya, paham sampai sini? Jadi nanti kalian kalau yang kita bahas, tolong kalian harus saling menanggapi. Maksudnya kerahasiaan di sini adalah kerahasiaan kalian setelah kegiatan ini tidak boleh bercerita. Misalnya ada teman kalian menanggapi, anak itu tidak bisa menanggapi, kalian bisa dengan teman kalian sendiri di sini. Jadi harus kalian pahami sampai sini, paham ya? Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi ke topik yang akan kita bahas. Nah, kemarin kan sudah dibagi kelompok pada pertemuan kedua, karena kita membahas tentang karakteristik. Kalian kemarin sudah mengungkapkan karakteristik gaya belajar kalian sendiri, ya. Mungkin nanti Pak Jenderal bagi kelompok lagi tentang karakteristik kalian. Kalian memang sudah mengungkapkan, nanti dibagi kelompok. Ada berapa di sini? Ada 3 ya, insyaallah. Ada 3 yang merasa auditori siapa, yang ada yang visual siapa, yang kinestetik siapa. Ya, paham? Tapi sebelum kita bagi, sebelum kita ungkap topik ini, kalian akan saya perlihatkan topik yang akan kita bahas. Paham ya sampai sini? Kelihatan? Ya. Yang pertama ya. Apa ini? Apa ini? Orang ya, Adi? Siapa yang seperti? Intermezzo saja biar kalian tidak mengantuk seperti siswa di contoh saja. Mungkin di kelas ada yang seperti ini ya. Siapa tadi? Oke, pentingnya memiliki sikap kebiasaan belajar yang efektif. Ya. Apa itu belajar efektif? Belajar yang menyenangkan. Kalian belajar mempunyai sikap yang menyenangkan. Seperti tadi, walaupun si Anang sedikit dibully tapi menyenangkan ya. Tapi jangan buat kebiasaan. Itu hanya buat intermezzo saja biar belajar kita menyenangkan. Selanjutnya terjadwal dengan baik ya. Maksudnya terjadwal dengan baik ya, seperti jadwal sekolah ya.
luar pesantren itu dah kalian bersyukur masih bisa tatap muka dengan Cina. Kalau teman-teman kalian di luar itu semua pakai daring. Jadi spesial untuk anak santri, spesial luring, nggak pakai telur. Ya, lanjut. Tidak memakan waktu banyak. Jadi cara belajar kalian gimana nanti cara mengungkapkan cara belajar kalian tidak memakan waktu banyak dengan karakteristik gaya belajar kalian sendiri. Cara efektifnya bagaimana? Nanti tolong diungkapkan. Nantinya hasil yang maksimal. Ya. Up-nya tuh sampai mana sih? Estetik itu sampai mana sih? Audio visual itu sampai mana sih? Itu ya? Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif? Satu, untuk keberhasilan kalian belajar. Dua, kesempurnaan. Lanjut. Maka harus terjadwal dan menyenangkan. Nah, ini ungkapan tadi ya. Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Jadi kalau misalnya di pesantren, kegiatan belajar ini kan luar biasa ya. Habis ini nanti sholat, habis sholat zuhur, habis istirahat, ya. Ngaji lagi kan ya, habis ngaji, sholat, maghrib, ngaji lagi sampai ketemu subuh, habis subuh ngaji lagi. Ada sela-sela waktu untuk istirahat. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak akan tersampaikan baik oleh ingatan kita sendiri. Akibatnya informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita ngeblend, istilahnya ngeblend. Males aku kerja ini. Kalau ngeblend. Nah, jadi ingat belajar kebut selama tidak efektif tidak bermanfaat buat kalian. Ya. Belajar itu gimana? Sosok kok jauh tidak bakal efektif. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ya, agar belajar efektif? Ya, bagaimana emosional, lebih kebis polos, ya. Emosi positif itu bagaimana? Ya, emosi yang ya, seperti motivasi. Ya, kalian pengen belajar, berapa buku langsung dihabiskan? Kan gitu ya. Habis ini ngaji, langsung apa lagi? Kan begitu ya. Kekuatan otak, terus lanjut lagi dan keberhasilan. Ya. Ya, perhatikan dirimu, ciptakan minat. Ciptakan minat dengan bertahap. Nah, nanti di sini Pak Cina ingin bertahap. Ya, tentang karakteristik gaya belajar yang efektif. Ya, nah, kita sudah masuk ke gaya belajar ya. Nah, ini gaya belajar apa? Visual. Oke, karena kita sudah masuk sini, Pak Cina ingin tahu siapa saja yang visual di sini.
si wisuda apa tadi? Visual. Visual, auditory, kinestetik. Begini ya kinestetik ya. Kinestetik. Oke, ya. Oke, Pak Cina coba pengen ungkap yang visual. Siapa tadi visual? Ya, visual. Coba sih pengen tahu tips cara belajar, gaya belajar visual itu bagaimana? Dengan cara melihat. Nah, coba jadi tangan dulu dong. Pak, Namanya. perkenalkan nama saya Dava Farim Fadol dari kelas 10 TKJ 2. Ya. Menurut saya gaya belajar visual itu gaya belajarnya dengan cara melihat gambar atau langsung seperti ini, melihat objek langsung. Objek langsung. Oke, tipsnya bagaimana? Tips gaya belajarnya. Oke, belajarnya. Mungkin teman-teman yang lain untuk kelompok visual. Tipsnya dengan cara melihat video atau Video. Terus apalagi? melihat gambar. Lihat gambar. Ada lagi? Mungkin kelompok lain ingin menambahkan tentang visual. Oke, senyum-senyum kayaknya ingin menjawab, makanya ingin berbicara. Siapa namanya? Nanda. Oke, Nanda ingin menambahkan dari yang visual. Kalau visual itu tuh cara belajarnya tuh ya kayak tadi Dava bilang benar. Terus kalau soal nambahin mungkin cara belajarnya itu cepat belajarnya tuh cepat menghafal tuh dengan apa yang dilihat bukan apa yang didengar. Oke, bagus sekali. Jadi visual tipsnya itu lebih cepat menghafal dengan cara melihat video. Tipsnya tadi yang melihat video. Oke, ada lagi yang ingin mengungkapkan? Tipsnya bagaimana untuk visual? Atau ada mungkin di sini dari visual hanya bukan visual saja? Saya tuh lebih ke lebih ke kinestik juga loh Pak. Tidak apa-apa, silahkan. Nah, ada tidak? Atau cukup Dava saja? Cukup saja. Oke, sekarang Pak Jenal ingin tahu yang siapa yang ingin jawab dulu lah? Gak usah Pak Jenal tunjuk. Tipsnya kalian belajar kalian bagaimana? Oke, ayo silakan. Oke, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Manap. Saya mau kasih tahu soal tips Oke, belajar. gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini tipsnya praktek. Contohnya bongkar peralatan mesin atau komputer. Oh, motor atau komputer. Oke, mungkin yang jurusan PKJ ya, jurusan PKJ langsung lebih ke praktek. Kalau siapa tadi namanya? Abdul Manap jurusannya TBSM ya. TBSM mungkin Abdul Manap lebih ke praktek sepeda langsung praktek, dipraktekkan. Jadi guru mempraktekkan, dia mengamati tipsnya gitu tadi. Oke, mungkin ada lagi. Silakan. Dari 3 orang lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Ilia Azizah dari kelas 10 TKJ 2. Ya, yang diomongkan Abdul Manaf tadi benar, tapi terkadang gaya belajar kinestetik ada yang menghafal dengan cara berjalan atau ada yang naik pohon dan yang lain-lain. Terkadang yang punya gaya belajar kinestetik itu susah dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Oke, tipsnya dia memang sulit dalam menulis dan Pandai dalam bercerita. berpandai dalam bercerita. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan dari visual untuk kelompok auditory. Ada? Cukup. Oke. Yang belakang coba. Silakan. Kalau saya sebenarnya gaya belajar auditori. Auditory. Terus? Nah, tipsnya
kita bisa melihat video dari gambar-gambar yang menarik, supaya kita lebih mudah menghafal dengan cara mendengar daripada melihat. Oke, lebih cara ini mendengarkan. Contoh tipsnya bagaimana? Kita melihat video, mendengarkan video supaya cepat bisa menghafal. Lebih pada mendengarkan ya, bukan melihat ya, mendengarkan sebuah video. Tipsnya untuk cepat menghafal. Oke, mungkin ada untuk menambahkan atau mungkin ada persamaan di sini. Silakan. Shollu ala Nabi. Shollu ala Nabi. Mempercair kondisi belajar kita ya. Membaca sholawat itu satu, dapat manfaatnya untuk kita dan untuk orang lain. Shollu ala Nabi. Shollu ala Nabi. Ada yang ingin mengungkapkan lagi? Silakan. Trik-triknya, tips-tipsnya belajar efektif kalian biasanya itu bagaimana gitu kan? Mungkin ada persamaan dari ketiga gaya belajar ini. Oke, silakan lagi. Persamaannya itu tuh terletak di visual sama auditori. Karena kalau visual itu dia kan melihat sama melihat video. Nah, kalau auditori juga kan dengan mendengar sama melihat gitu. Melihat video misalnya contohnya seperti itu. Oke. Jadi yang diungkapkan oleh siapa tadi namanya? Nanda kelas 10 jurusan akuntansi, yaitu ada persamaan dari apa tadi? Auditori sama visual. Auditori dengan visual. Apa itu persamaannya? Sama-sama melihat video dan mendengarkan. Dengar. Yang satu mendengar, yang satu melihat. Nah, itu. Tapi lebih karakteristiknya di sini gimana ya? Mungkin ada yang dua-duanya? Apa tahu Nanda? Dua-duanya? Ya, Bisa jadi tidak ya. Oke. Mungkin yang lain atau tiga-tiganya? Tidak ada. Oke. Oke, sampai sini paham semua? Jadi trik-triknya tadi ya, kita coba kita simpulkan tadi dari dari dapat tadi tipsnya bagaimana? Yang pertama, Maksudnya kalau dia belajar visual suka melihat video gambar, terus suka melihat kayak komik gitu, yang nggak cuma tulisan doang, ada gambarnya. ada gambarnya. Tips yang pertama, bukan ya? Tips yang kedua, coba ya tadi siapa? Nanda tadi tipsnya? Belajar sama hafalnya sambil berjalan atau gerakan atau panjat-panjat pohon bisa dibilang. Oh, gitu. Ini tadi katanya juga mengungkapkan tadi. Gimana itu praktek? Oh, praktek gitu kan ya. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga. Kayak kita melihat video yang menarik juga, terus kita mendengarkan itu juga bisa menghafalnya lebih cepat gitu. Menghafalnya lebih ya. Tipsnya itu tadi ya. Sampai sini paham semua? Oke, ada yang ingin mengungkapkan lagi? Cukup? Cukup ya? Baik. Nah, jadi anak-anakku dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, topik yang sudah kita bahas adalah tips ya, gaya belajar efektif. Wah, sudah banyak diungkapkan ya dari Muhammad Rafa, terus siapa lagi? Nanda, saya terakhir tadi Uswatun Hasanah, itu tadi tips-tipsnya ya. Jadi yang harus kalian pahami di sini, tidak semua itu bagaimana cara kalian cara belajar. Tiga-tiganya juga boleh. Ya, tidak hanya satu saja, hanya ada baru saja, atau hanya saja. Tiga-tiganya juga boleh. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, baik. Untuk mengakhiri kegiatan layanan ini, Pak Jenal ingin mengevaluasi ya, sebelum Pak Jenal membagi lembar kerja. Nanti kalian isi, tapi Pak Jenal ingin tahu sih hasil dari kegiatan ini apa. Oke, ada yang ingin mengungkapkan? Silakan. Hasil dari kegiatan ini. Monggo.
Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Masih semangat? Masih. Oke, coba Pak Jenal ingin tahu. Oke, silakan. Dari bersama begini kita bisa tahu gaya belajar teman kita apa aja, terus kita bisa tahu kalau gaya belajar visual itu seperti apa, auditory seperti apa, kinestetik seperti apa. Seperti auditory itu mendengarkan musik, kadang ada yang membaca sambil menggerakkan tangan atau menggerakkan bibir mereka. Oke. Bagus sekali ya. Oke, mungkin ada lagi. Selain siapa tadi? Yuliana. Oke, ada lagi yang ingin mengungkapkan hasil kalian mengikuti kegiatan ini. Monggo. Oke. Ini hasil apa? Hasil belajar ini kita bisa mengetahui tips dan karakteristik masing-masing seperti apa gaya belajarnya. Oke. Jadi Abdul Manap menceritakan tadi dia lebih tahu tentang tipsnya tentang gaya belajar. Oke, ada lagi. Oke. Bukan. Oke, cukup? Oke, kalau cukup di sini Pak Jenal ada lembar kerja yang harus kalian isi, ya. Silakan kalian isi, tak kasih waktu 15 menit cukup atau 10 menit. Baik, anak-anakku sudah selesai semua belum? Sudah ya. Pak ambil dulu ya KTP-nya. Baik anak-anakku, karena kegiatan ini akan selesai, tapi sebelum kegiatan ini selesai, untuk kita biar tambah semangat lagi, ya, kita punya yel-yel kan ya. Yel-yel yang kemarin apa? SMK, Santri Binadul Ulum, buat. Ya, ulang lagi ya. SMK bisa. Santri Minadul Ulum luar biasa. Satu kali lagi, tapi yang lebih semangat ya. Untuk mengakhiri detik-detik kegiatan kita ini ya, biar tambah senang. Jadi nanti ilmu yang kalian dapat, topik yang kalian dapat lebih paham. Amin ya. Oke. SMK bisa. Santri Minadul Ulum luar biasa. SMK bisa. Santri Minadul Ulum luar biasa. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Cukup ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Baiklah, anak-anakku sekalian, terima kasih atas waktunya yang kalian miliki. Baik, di sini Pak Jenal minta maaf bila ada salah-salah kata dalam pemberian bimbingan kelompok ini. Baik, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.